Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regius Vika Mustahara dengan NIM A1Q1200018, jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang review film saya yang berjudul The Part of Being an Wallflower. Film ini berkisah tentang seorang mahasiswa perguruan tinggi yang penyendiri bernama Charlie. Charlie berusia 17 tahun. Dia anaknya pendiam dan pemalu sehingga di sekolahnya ia sering dibully. Charlie adalah anak dari keluarga dengan 3 anak, satu anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Charlie ini mengidap penyakit depresi sejak kecil akibat suatu kejadian yang menimpanya. Hal ini membuat dirinya sulit untuk berinteraksi secara sosial, khususnya di masa SMA. Kemudian, pada film ini mengangkat isu mengenai seseorang yang memiliki gangguan PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, di mana gangguan PTSD ini merupakan sindrom kecemasan, labilitas autonomik, ketidakkerentanan emosional, dan kilas balik dari pengalaman yang amat pedih yang muncul ketika stres fisik maupun emosi telah melampaui batas ketahanan. Kemudian, trauma yang dialami di film The Part of Being a Wallflower yang dialami oleh Charlie ini, dia mengalami trauma depresi klinis karena pengalaman masa kecil akibat masa kanak-kanaknya yang kelam karena dia dilecehkan oleh bibinya sendiri. Selanjutnya, gejala yang dialami Charlie. Di dalam film The Part of Being a Wallflower ini, Charlie mengalami beberapa gejala trauma, yaitu yang pertama tentang gangguan ingatan. Seperti yang kita ketahui, seseorang yang mengalami trauma dalam hidupnya akan mengalami masalah dengan ingatan atau konsentrasinya. Beberapa orang lain akan memiliki trauma atau kilas balik yang kuat dan berulang-ulang yang akan mengganggu fungsi normal pikiran pada dirinya sendiri. Di gangguan ingatan ini terlihat pada saat Charlie sedang duduk di halaman rumahnya, di mana di belakang Charlie itu dihiasi lampu kelap-kelip khas Natal. Kemudian Charlie di sini menggunakan kaos leher tinggi sebagai dalaman dan dilapisi mantel tebal khas musim dingin. Tiba-tiba di sini ekspresi Charlie menunjukkan wajah senang sekaligus penasaran karena tidak sabar untuk menantikan hadiah ulang tahun yang akan diberikan oleh bibinya, yang dimana bibinya di sini bernama Bibi Helen. Kemudian gejala trauma yang dialami Charlie yaitu mimpi buruk, di mana seseorang yang pernah mengalami trauma biasanya mengalami mimpi buruk yang mengingatkan mereka pada hal-hal yang selama ini ditakuti maupun mimpi buruk tentang kejadian traumatis yang pernah dialami di masa lalu. Di film The Part of Being a Wallflower ini, Charlie memimpikan sosok Bibi Helen atau bibinya, di mana Bibi Helen di sini sedang mengendarai sebuah mobil dan terlihat dari arah sebelah kiri ada truk lain yang mengarah ke mobilnya. Kemudian Bibi Helen ini memakai baju hangat khas musim dingin berwarna hitam. Di sini di film tersebut ekspresi wajah Bibi Helen itu berubah menjadi takut dan kaget saat tiba-tiba sebuah truk besar datang dari arah kiri dan menabrak mobilnya dengan sangat cepat. Kemudian yang gangguan trauma ketiga yang dialami Charlie yaitu menyalahkan diri sendiri dan merasa bersalah, di mana seseorang yang mengalami trauma akan kematian orang yang dicintainya seringkali menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian tersebut. Mereka keliru dan percaya bahwa itu merupakan kesalahan mereka dan mereka pantas dihukum atas kejadian tersebut. Pada film The Part of Being a Wallflower ini, kejadian itu terjadi pada saat keadaan rumah Charlie kosong dan terlihat hanya ada Charlie yang sedang membenturkan kepalanya di pintu rumahnya sambil berkata, apa salahku? Jadi di sini Charlie merasa bersalah atas meninggalnya Bibi Helen. Dia merasa mungkin Bibi Helen ini meninggal dikarenakan
karena ulah atas Charlie sendiri. Kemudian gangguan trauma yang keempat yang dialami Charlie yaitu ketakutan dan kecemasan. Seseorang yang pernah mengalami trauma di masa lalu seringkali merasa takut dan cemas akan banyaknya hal. Contohnya itu seperti seseorang pernah kehilangan orang yang sangat dekat dengannya. Orang tersebut mungkin akan lebih protektif terhadap orang yang saat ini memiliki hubungan baik dengannya dan cenderung takut untuk ditinggalkan. Kemudian seseorang juga terkadang sering merasa cemas atas keselamatan dan masa depan dirinya maupun orang terdekatnya. Pada film The Part of Being in One Flower ini yang dialami Charlie, kejadiannya itu terjadi pada malam hari di jalan raya dalam perjalanan pulang. Charlie dan temannya yang bernama Patrick menggunakan setelan jas warna hitam. Di sini tiba-tiba ekspresi wajah Charlie awalnya terlihat kaget dan khawatir melihat temannya yang bernama Sam. Setelah itu berganti senyum kecil karena dapat melihat wajah cantik Sam atau temannya ini dengan jelas. Sementara ekspresi wajah teman dari Charlie ini yang laki-laki yang bernama Patrick terlihat tersenyum. Kemudian yang kelima, gejala trauma yang dialami Charlie yaitu Charlie mengalami trauma, maksudnya dia menjadi pendiam. Di sini seperti kita ketahui, seseorang yang mengalami trauma cenderung menjadi pendiam dan sedikit berbicara. Hal ini terjadi mungkin karena mereka dapat berbicara, melainkan karena mereka memutuskan untuk tidak melakukannya. Biasanya itu dipicu dengan perasaan minder atau merasa tidak nyambung dengan lawan bicaranya ataupun merasa tidak pantas berada dalam pembicaraan tersebut. Di dalam film The Part of Being a Wallflower ini, kejadian yang dialami Charlie yang merasakan atau dirinya menjadi pendiam itu, kejadian yang dialami Charlie ini pada saat malam hari. Di sini Charlie hanya diam dan tidak berbicara pada saat ia menuju ruang keluarga. Kemudian itu ada dampak yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Dengan dialaminya gejala PTSD ini dapat mempengaruhi kepribadian Charlie ataupun bisa juga mempengaruhi kepribadian diri kita sendiri. Charlie ini akan menghindari orang atau ingatan yang terbaik dengan pengalaman traumatisnya, sehingga menjadikan Charlie sebagai orang yang antisosial, yang juga perilaku yang merusak diri Charlie membuatnya menjadi orang yang emosional. Jadi kita juga bisa saja akan mengalami gejala PTSD ini karena kita pasti pernah merasakan bagaimana sih orang yang kehilangan atau kita sendiri kehilangan orang yang kita cintai. Pasti kita akan merasakan kesedihan terus-menerus, dan itu pun kadang kita akan merasa kesepian ataupun akan merasa cemas. Takutnya kita akan mengalami hal seperti yang dialami orang terdekat kita ini. Kemudian terakhir, saya akan menyimpulkan review film saya yang berjudul The Part of Being a Wallflower. Pemeran film tersebut bernama Charlie Kalmetskis yang mengalami gangguan psikologis yang muncul akibat pengaruh trauma masa kecilnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada dua faktor yang menjadi penyebab trauma masa kecil Charlie, yaitu pertama, kematian bibinya yang bernama Bibi Helen dalam kecelakaan mobil saat sedang dalam perjalanan membeli hadiah ulang tahun untuk Charlie. Kemudian kedua, pelecehan seksual yang dilakukan oleh Bibi Helen terhadap Charlie saat dia masih kecil yang tidak pernah disadari sehingga dia berusia remaja dan membuatnya kembali dirawat di sebuah rumah sakit jiwa.
Dan pada film ini mengangkat isu mengenai seseorang yang memiliki gangguan PTSD, yang dimana terdapat beberapa gangguan, yaitu gangguan ingatan, kemudian mimpi buruk, ketiga menyalahkan diri sendiri dan merasa bersalah, dan keempat ketakutan dan kecemasan, dan yang kelima itu pendiam. Kemudian saran saya ini dimana ketika kita mengalami trauma akibat kehilangan orang yang kita cintai secara tiba-tiba, di sini kan dijelaskan ini adalah hal yang tidak mudah. Hal ini biasanya meninggalkan tekanan emosional dan psikologis yang besar dan menyakitkan bagi si penderita dalam film tersebut yang bernama Charlie ataupun pada diri kita sendiri. Sehingga kita bisa mengetahui pemahaman tentang trauma serta gejala-gejala yang meliputinya agar kita dapat menyadari lebih awal jika ada gejala trauma yang muncul setelah mengalami pengalaman traumatis yang mengguncang itu. Kita bisa mengendalikan diri kita dan tidak terlalu dramatis ataupun terlalu emosional dengan trauma yang kita alami, sehingga kita bisa menyembuhkannya secara perlahan-lahan, dan itu pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi di sini kita harus punya tekad dan pikiran bahwa kita bisa sembuh dengan trauma yang kita alami. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya presentasikan pada kesempatan kali ini tentang review film saya yang berjudul The Part of Being a Wallflower. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.